Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Benediktus Nathanael Bagas Kristianta dari 11 MIPA 2 nomor absen 7 SMA Kolese de Brito. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Santo Yohanes de Brito. Seperti yang sudah kita ketahui, nama John de Brito sendiri tidaklah asing untuk kita dengar, karena nama sekolah SMA Kolese de Brito sendiri juga mengambil nama dari John de Brito. Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang masih belum mengetahui tentang sejarah bagaimana seorang de Brito bisa menjadi sangat dikenal dan menjadi seorang santo. Jadi mari kita mengulik sedikit mengenai autobiografi John de Brito. John de Brito sendiri memiliki nama asli John Hector de Brito, dan de Brito sendiri itu merupakan nama keluarganya. Namun banyak orang menyebutnya sebagai de Brito. De Brito sendiri lahir di Lisboa, Portugal pada tanggal 1 Maret 1647. Dia merupakan seorang anak bungsu dari bangsawan Dom Salvador de Brito Parreira. Karena dia merupakan anak bangsawan, de Brito dididik di istana kerajaan bersama sahabat karibnya yaitu Don Pedro yang juga merupakan putra raja di Braganza hingga pada tahun 1662. Menginjak umurnya ke-10, de Brito tiba-tiba saja mengidap penyakit keras. Karena penyakit itu, ibu John de Brito yaitu Donna Beatrix memohon kepada Santo Franciscus Xaverius untuk menyembuhkan anaknya. Donna Beatrix sendiri berjanji apabila de Brito dapat sembuh dari penyakit yang ia idap, maka ibunya akan memakaikan jubah Yesuit selama 1 tahun kepadanya. Perlu kita ketahui bahwa pada saat itu Serikat Yesus atau Jesuit itu sendiri sangat disegani banyak orang, dan banyak dari mereka yang ingin masuk ke Jesuit karena visi mereka yang baik, yaitu mendidik anak-anak. Selain itu, Yesuit juga mewarisi semangat dari sahabat-sahabat pertama Yesus yang membuatnya semakin diminati dan disegani banyak orang. Kembali lagi ke kisah de Brito, dengan bantuan dari Santo Franciscus Xaverius, de Brito dapat sembuh dari penyakit yang ia idap, dan kemudian ibunya memakaikannya jubah Yesuit selama 1 tahun. Nah, dalam periode 1 tahun itu, de Brito disebut sebagai Rasul Kecil Asopolinho oleh orang-orang di sekitarnya karena dia selalu memakai jubah Yesuit kemanapun dia pergi. Lambat laun, de Brito kemudian tertarik untuk menjadi seorang misionaris Yesuit seperti Santo Franciscus Xaverius yang telah menyembuhkannya dari penyakit keras yang pernah dia derita. Pada awalnya, Donna Beatrix atau ibu dari John de Brito sendiri kurang setuju apabila dia mendaftar sebagai misionaris Yesuit. Karena dengan posisinya saat itu yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan, dia bisa dengan mudah menjadi seorang uskup agung. Namun karena ketulusan hati de Brito untuk masuk ke dalam Yesuit, ibunya akhirnya memberikan izin kepadanya. Kemudian de Brito masuk ke dalam salah satu novisiat di Lisboa pada tanggal 17 Desember 1661 dan mengucapkan kaul. Dalam agama Katolik, kaul sendiri merupakan perjanjian yang diucapkan seorang religius kepada Allah dan umum diucapkan setelah bergabung selama 2 tahun di novisiat. Kaul itu sendiri terdapat 3 macam, yaitu kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Dan jenis kaul yang diucapkan itu dibagi menjadi 2, yaitu kaul sementara dan juga kaul kekal. Setelah selesai mengikuti pendidikan di novisiat dan mengikrarkan ketiga kaul tadi, de Brito kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Jesuit di Évora dalam bidang klasik. Selama menempuh pendidikan di sana, de Brito menjadi seseorang yang pintar dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata.
Dia juga memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik, serta menunjukkan kemajuan spiritual dalam dirinya. Selain menempuh pendidikan di Universitas Jesuit, De Brito juga memperdalam ilmunya mengenai filsafat dan teologi di Coimbra. Dia kemudian ditahbiskan menjadi imam pada awal tahun 1673. Setelah selesai ditahbiskan, De Brito yang sudah menjadi imam kemudian bertolak ke India untuk menjalani misi misionarisnya. Dia mengikuti jejak dari salah satu misionaris bernama Roberto de Nobili dengan menjadi seorang pandara swami, sebuah kasta yang berada di bawah seorang pendeta. Perlu kita ingat bahwa di India sana mereka mengenal sistem kasta, di mana apabila seseorang sudah dilahirkan di suatu kasta tertentu, mereka tidak bisa menggapai kasta yang lebih tinggi dengan cara apapun juga. Jadi dengan De Brito menempatkan dirinya sebagai seorang pandara swami, dia lebih mudah untuk menjangkau berbagai macam kasta yang ada di India. Dia belajar bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil yang lebih mudah dimengerti, sehingga dia bisa membawa umat-umatnya kepada kebenaran Allah. Selama misinya di India, De Brito juga dikenal sebagai seorang pekerja keras yang mau mengunjungi umat-umatnya di daerah-daerah yang jauh, memberikan pengakuan dosa, serta membaptis banyak orang. Pada tahun 1683, salah satu tempat yang pernah ia kunjungi di daerah Madurai sedang terjadi sebuah pertikaian besar yang melibatkan raja-raja di sana, seperti Raja Marafa, Mysore, Tanyaur, dan Ginggi. Dalam pertikaian tersebut, terjadi penindasan dan penganiayaan terhadap umat Katolik, seperti pengejaran yang dilakukan oleh Panglima Kumara. Saat sedang berusaha melindungi umatnya, De Brito tertangkap oleh Panglima Kumara dan dibawa ke hadapan raja untuk diberi hukuman karena telah menyebarkan iman Katolik. Namun beruntungnya, sang raja membebaskannya dan hanya memperingatkan De Brito untuk tidak kembali lagi ke Marafa. Salah satu putra kerajaan Marafa yang melihat ajaran-ajaran Katolik kemudian datang ke De Brito dan memberikan diri untuk dibaptis. Namun salah satu syarat untuk menjadi seorang Katolik adalah dia tidak boleh memiliki lebih dari satu istri. Pada saat itu, putra kerajaan Marafa yang memiliki 5 orang istri dihadapkan kepada pilihan untuk menceraikan 4 istrinya yang lain. Dia kemudian memilih istri pertamanya untuk menjadi istri sahnya. Namun ternyata salah satu istrinya yang dia ceraikan adalah keponakan dari Raja Marafa itu sendiri. Karena dia tidak terima diceraikan oleh suaminya, dia mengadu kepada Raja Marafa dan membuat sang raja sangat marah. Raja Marafa kemudian menetapkan De Brito sebagai salah satu orang yang paling dicari di sana. De Brito yang sedang melakukan kegiatan pengakuan dosa kemudian ditangkap dan digelandang ke ibu kota. Di sana, banyak orang-orang yang memukulinya dan para imam-imam berhala mencoba mencelakainya. Namun hal itu sama sekali tidak menggoyahkan hati De Brito. Atas pembelaan dari putra Raja Marafa, De Brito yang sebelumnya akan dieksekusi hanya dibuang keluar kerajaan. Pada tanggal 29 Januari, De Brito dibawa ke Oriur, tempat adik Raja Marafa berkuasa sebagai seorang gubernur. Adik Raja Marafa yang sudah buta dan lumpuh kemudian memanggil De Brito dan memintanya untuk menyembuhkannya. Namun permintaan itu ditolak oleh De Brito dan membuat gubernur Oriur marah. Dia kemudian memerintahkan para algojo untuk mengeksekusi De Brito meskipun sempat ditentang oleh istrinya, karena De Brito bukan orang yang berdosa. Pada akhirnya, De Brito dieksekusi oleh 5 orang algojo dengan memenggal kepala, tangan, dan kakinya, serta tubuhnya diikatkan di sebuah tiang sebagai makanan para burung liar.
Dari kisah hidup John Hector de Brito, kita bisa memaknainya sebagai suatu kesetiaan terhadap panggilannya. De Brito yang sudah beruntung lahir dari sebuah keluarga bangsawan, memilih untuk mengikuti panggilan hidupnya sebagai seorang misionaris. Dia juga tidak mengambil kesempatan untuk menjadi seorang profesor, meskipun dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dia memilih untuk mengambil jalan yang lebih sulit sebagai seorang misionaris yang harus melalui berbagai macam tantangan dan kontra pada zaman itu. Sebagai seorang misionaris pekerja keras, kita juga dapat melihat tentang perjuangan yang dia lalui untuk menyebarkan iman Katolik dan mengambil nilai-nilai positif dari sana. Oleh karena itu, sudahkah kita menjadi seorang pekerja keras dan penyabar seperti De Brito? Jika belum, marilah kita mulai membangun kebiasaan itu sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya.